Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, dilimpahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kunci rahasia doa mustajabah. Bagaimana doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera dikabulkan. Saudaraku sekalian, pernahkah kita berpikir, mengapa doa-doaku belum terkabulkan? Permintaanku belum kunjung datang. Dan pikiran seperti ini biasa, teman-teman. Bahkan sekelas Rasul, misalkan Nabi Musa alaihissalam, juga pernah mengalami keraguan seperti ini. Pada saat beliau menghadap Fir'aun, padahal Allah sudah menjamin bahwa tongkat Nabi Musa bisa dijadikan sebagai senjata untuk menaklukkan Fir'aun. Tapi Nabi Musa juga pernah sempat berpikir tidak mampu. Nah, walaupun terkadang kita dihantui oleh pikiran-pikiran kita, yaitu tidak mampu melakukan sesuatu, atau doa kita mungkin sulit dikabulkan oleh Allah. Nah, kita ikuti langkah-langkah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Trik dikabulkannya doa ini menurut ajaran Islam, sehingga pijakan kita yaitu Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Artinya, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Nah, perlu diketahui teman-teman, bahwa untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan dan harus dipraktikkan. Yang pertama, melihat waktu mustajabah. Mustajabah artinya mudah dikabulkan. Sebetulnya, kapanpun kita bisa berdoa, bisa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah juga meletakkan waktu-waktu tertentu yang mana pada saat itu doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu-waktu yang mudah dikabulkan doa yaitu misalkan hari Arafah, kemudian bulan Ramadan, waktu sepertiga malam terakhir, kemudian pada saat berperang. Keadaan seperti ini kita terdesak, maka Allah mudah mengabulkan doa. Kemudian pada saat turun hujan, ini juga waktu yang mustajabah. Kemudian pada saat kita sujud, ini juga waktu yang mustajabah. Lalu waktu antara azan dan iqamah, ini juga waktu yang mustajabah. Dan yang terakhir yaitu pada saat antara khutbah 1 dan 2. Pada saat itu khotib sedang duduk sejenak. Nah, waktu itu mustajabah. Silahkan memanjatkan doa apapun yang menjadi hajat kita. Selanjutnya, selain mempertimbangkan waktu mustajabah, yaitu menjaga etika dengan cara menghadap kiblat dan mengangkat tangan kita. Karena berdoa seperti ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah tidak boleh kita berdoa di dalam hati? Boleh. Karena pada dasarnya doa di dalam hati ini adalah doa yang paling inti. Akan tetapi kita selalu menjaga etika atau tata krama pada saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu angkat tangan kita. Kemudian selanjutnya yang perlu dipertimbangkan dan diamalkan dalam melakukan doa atau memanjatkan doa yaitu khusyuk.
kemudian rendah hati atau tawadhu, dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita seorang hamba, kita harus tahu diri, memposisikan diri sebagai makhluk yang rendah di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Sehingga tidak pantas bagi kita semua berdoa tanpa menggunakan adab, tanpa menunjukkan rasa butuh, dan tidak mau rendah hati di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana cara kita berdoa dengan khusyuk, tawadhu? Yaitu misalkan suara kita pelankan, kemudian tubuh kita rileks secara pikiran, fisik kita juga lemas, merendahkan diri, hati kita juga pasrah, sama sekali mengakui bahwa kita tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali hanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain khusyuk, rendah hati, penuh harapan, kemudian suara kita pelankan, tidak teriak-teriak. Mengapa seperti itu? Karena Allah Maha mendengar. Jadi suara cukup kita pelankan. Jangan berdoa dengan suara lantang, bahkan orang lain dengar. Ini tidak sopan. Karena tujuan kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya mudah dikabulkan doa-doa kita. Hal ini juga disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-A'raf ayat 55 yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi suara lembut ini perlu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pada saat kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam Islam setiap kali memanjatkan doa pasti ada ucapan hamdalah, kemudian sholawat. Misalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Misalkan seperti itu. Dibuka dengan bacaan hamdalah dan sholawat, kemudian ditutup juga menggunakan sholawat. Karena sholawat dan hamdalah ini merupakan pembuka doa kita. Ibarat gerbang, itulah kunci untuk membuka gerbang supaya doa kita mustajabah atau mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, pada saat kita berdoa dan penuh etika, yaitu menjaga tata krama, mengangkat tangan, suara pelan, khusyuk, tawadhu, membaca hamdalah dan sholawat, yang paling akhir yaitu urusan hati kita. Meyakini bahwa doa kita pasti terkabul. Dan jangan pernah berkecil hati. Oleh karena itu, Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yang artinya adalah, janganlah kalian ketika berdoa kepada Allah mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau mau. Nah, hendaknya dia mantapkan keinginannya, karena tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Saudaraku sekalian, menguji keyakinan kita bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibarat kita melemparkan sesuatu. Kita menjatuhkan benda dari atas ke bawah. Seperti ini misalkan. Dalam hati kita tentu tidak pernah ragu benda tersebut jatuh ke bawah. Hati kita pasti yakin jika benda dijatuhkan dari atas ke bawah, dia pasti jatuh ke bawah. Nah, itulah yang harus kita tancapkan, bahwa
doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan. Kapanpun itu. Nah, silahkan diamalkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.